Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Miswarin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025, Prodi Sejarah Kebudayaan Islam, LPTK IAIN Ilok-Semawe. Dalam kesempatan ini, saya melaksanakan uji kinerja pada kelas 7, materi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Selamat siang Ibu. Iya, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Ami. Itu artinya kalian belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya Nak ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Berarti anak ibu sehat-sehat semuanya. Semoga makin semangat belajarnya. Kita belajar di siang ini untuk pembelajaran materi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum kita mulai pelajaran, biar anak ibu semua semangat, yuk kita tepuk semangat yuk. Masih ingat tepuk semangatnya? Masih. Ayo kita mulai. Tepuk semangat. Iya, semangat ya? Semangat sekali. Jadi sebelum dimulai pelajarannya, Ibu mau tanya dulu. Masih ingat pelajaran minggu lalu tentang dakwah Nabi Muhammad? Pas Ibu yakin anak-anak Ibu semuanya ingat. Ya, Ibu mau bertanya dulu. Siap untuk pertanyaan? Siap dong. Ya. Kita mulai dengan siapa yang masih ingat tentang kondisi Arab pra-Islam? Iya, Tata. Sangat berbeda dengan saat ini, mulai dari akidah, sosial, dan ekonominya. Iya, tepuk tangan dulu untuk Tata. Jadi kondisi masyarakat saat itu sangat berbeda dengan saat ini ya. Karena apa? Berbeda dari mulai akidahnya, sosialnya, terus perekonomiannya itu berbeda, jauh berbeda. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Yang mau Ibu tanyakan tentang siapa pelopor praktek penyembahan berhala? Iya, Suci. Amir bin Ubay. Iya, benar, Amir bin Lubai. Oke. Amir bin Lubai ini adalah seorang yang mempelopori praktek penyembahan berhala. Ya. Dialah yang mempelopori sehingga masyarakat saat itu ikut menyembah berhala. Ibu tanya lagi boleh ya? Boleh dong. Ibu mau tanya, apa agama masyarakat Arab pra-Islam saat itu? Saya Bu, Satrio. Agama Tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Iya, tepuk tangan dulu untuk Satrio. Iya. Agama saat itu adalah agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi
alaihissalam dan dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Oke ya. Jadi sebelum kita mulai, Ibu punya video yang bisa Ibu tunjukkan sama kalian tentang cerita ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW gigihnya berdakwah, mengajak kebaikan kepada semua umat manusia. Bagaimana kita berada di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Nah, semua anak-anak Ibu bisa melihat video yang akan Ibu tampilkan. Nah, di sini judulnya adalah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, sesuai dengan pembahasan kita. Ini bisa dilihat semuanya kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum adanya agama Islam, kondisi masyarakat Arab sangat berbeda dengan saat ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari akidah, sosial, dan perekonomian. Sama seperti yang sudah dijawab sama teman kalian tadi ya. Iya. Nah, di sini kita lanjut. Akidah masyarakat Arab pra-Islam. Jadi sudah terlihat jelas masyarakat Jazirah Arab adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjut oleh Nabi Ismail alaihissalam. Saat Nabi Ismail alaihissalam wafat, mulai terjadi penyelewengan akidah berupa penyembahan berhala yang dipelopori oleh Amir bin Lubai, yaitu seorang pembesar suku Hurjurah. Tadi sudah dijawab oleh si Melati, ya kan? Berarti Melati terlihat di situ bahwasannya Amir bin Lubai ini adalah seorang yang mempelopori masyarakat sehingga masyarakat menyembah berhala. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengikuti menyembah berhala dan Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Banyak berhala di Mekah disimpan di Ka'bah. Orang-orang Arab menyembah berhala berbagai bentuk. Kita lanjut. Di sini ada masyarakat Jazirah Arab menganut ajaran Majusi atau Nasrani. Kedua agama ini berkembang di Jazirah Arab, diapit oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium. Itu ada dua kekaisaran di situ ya. Kekaisaran Persia menetapkan agama Majusi menjadi agama resmi mereka. Berarti diakui. Ya. Kekaisaran Romawi menetapkan agama Nasrani agama resmi mereka dan Injil kitab sucinya. Ingat ya, sebelum Al-Quran turun ada kitab suci Injil. Oke. Masyarakat Madinah beragama Yahudi, berasal dari suku Bani Quraizah, Bani Ghatafan, Bani Nadir, Bani Kainuka, Bani Aus, dan Bani Khazraj. Sampai di sini paham? Sampai di
sudah paham? Oke. Selanjutnya, kondisi Jazirah Arab disebut masa jahiliyah atau masa kebodohan. Kenapa tuh? Ya kita lihat, bukan berarti mereka tidak cerdas. Yang dimaksud dengan masa kebodohan itu adalah mereka telah kehilangan akidah murni, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, mereka menyembah berhala. Berhala itu penjelasannya ada api, ada matahari, ada pepohonan, ada patung-patung lainnya, seperti itu. Paham? Paham, Bu. Sudah terbayang? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini kita lanjut tentang sosial masyarakat Arab pra-Islam. Bagaimana sosial masyarakat Islam saat itu? Sosial masyarakat Islam saat itu, masyarakat Arab memiliki kepribadian yang sangat baik. Mereka dermawan, tepat janji, pantang menyerah, senang membantu dan sederhana. Seperti itu karakter mereka sebelum beralih menjadi orang-orang yang terpengaruhi oleh masa jahiliyah. Pintar. Masa apa, Nak? Jahiliyah. Oke. Di sini ada karakter masyarakat Arab mulai berubah saat masa jahiliyah, sehingga terjadi kerusakan moral secara besar-besaran. Banyak hal-hal buruk yang mereka lakukan seperti berjudi, minum minuman keras atau khamar, mabuk-mabukan. Mereka juga merampok, berzina, merendahkan wanita. Seperti itu. Moralnya yang rusak, kemurniannya yang rusak, sehingga dikatakan masa jahiliyah. Oke. Sampai di sini anak-anak ibu sudah paham? Ya. Nah, kita lanjut. Para wanita diperdagangkan oleh kaum laki-laki. Diperdagangkan maksudnya diperjualbelikan. Menikah dan bercerai sesuai dengan kehendak tanpa aturan. Jadi mereka sesuka-suka hatinya aja gitu. Sudah bosan ganti, sudah bosan ganti. Itu tidak boleh seperti itu. Kita sebagai umat Islam harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jika memiliki anak perempuan, mereka tidak segan untuk mengubur hidup-hidup. Mereka dianggap suatu hinaan dan membuat harga diri keluarga turun. Jadi ada setiap anak bayi yang perempuan lahir, mereka mengubur anak bayi tersebut hidup-hidup. Betapa kejamnya. Ya, di situ terlihat perubahan yang sangat drastis. Selanjutnya adalah ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Perekonomian masyarakat Arab didominasi oleh pedagang atau perdagangan. Jadi mayoritas perdagangan berasal dari Quraisy, banyak proses perdagangan, maka muncul banyak pasar yang mereka gunakan untuk transaksi jual beli. Jadi mereka perekonomiannya dari jual beli untuk mengembangkan perdagangan. Jadi di sini perekonomian masyarakat itu hidup di perdagangan. Buka banyaklah pasar-pasar di
juga berfungsi sebagai peradaban. Jadi di situ ketika mereka mau menunjukkan kebolehannya, kepintarannya dalam hal sastra, dalam hal penyair, mereka bertemu di pasar tersebut. Ya, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Ada lagi, kaum Arab Badui memiliki mata pencaharian sebagai peternak. Adapun masyarakat yang tinggal di daerah tersebut seperti Yaman, Taif, Madinah, dan Khaybar sebagai sumber penghasilan dengan cara bertani. Jadi daerah-daerah ini itu adalah daerah-daerah yang subur, bisa ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Oke, sampai di sini anak-anak ibu sudah paham? Sudah. Seperti itulah penjelasan tentang materi kita siang ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kita akan lanjut lagi pembelajarannya. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan beberapa tugas sama kalian, dan tugas-tugas itu akan Ibu bagikan kelompok. Kita di sini ada 21 orang dan akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Oke, masih ingat kan kelompok minggu lalu? Masih. Oke, sebelum Ibu bagikan lembar kerjanya, kita bagi kelompok dulu ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu persilakan untuk menyatukan kelompoknya masing-masing dalam waktu 5 menit. Sudah menjadi 4 kelompok. Kita akan mengerjakan satu proyek penyelesaian tentang materi kita hari ini. Jadi di sini Ibu akan membagikan lembar kerja kepada anak-anak Ibu masing-masing, kelompok 1-1-1. Nah, di sini akan Ibu jelaskan detail pengerjaannya. Nanti di dalam lembar ini ada tugas di mana kalian mengisi lembar sesuai dengan apa perintah yang ada di dalam lembar kerja. Siap? Siap. Di situ dikerjakan, masing-masing kelompok menuliskan apa yang dilihat, apa yang dipahami dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan bagaimana penyelesaiannya. Oke? Ibu bagi. Masing-masing kelompok sudah memiliki tugas, lembar kerjanya sudah Ibu berikan, dan di situ kalian bisa kerjakan selama 20 menit. Ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikannya. Sebentar, siap ya? Bisa ya, Nak? Bisa. Oke, selamat bertugas.
Gimana anak ibu? Sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 1? Sudah? Belum. Kelompok 3 sudah selesai? Gimana kelompok 3? Kelompok 3 sudah selesai? Belum. Kelompok 4? Sudah. Kita tunggu temannya yang belum selesai ya. Sampai di sini ada kesulitan-kesulitan pengerjaannya? Oh, tidak ada. Berarti anak ibu sudah paham semuanya tentang materi. Sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah selesai semuanya, kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Nah, sebelum kita presentasikan kelompok, kita persiapan dulu kelompok yang akan memulai presentasinya di luar. Siapa yang berani? Oke, kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Setelah kelompok 2, siapa yang berani selanjutnya? Ayo, kelompok siapa? Oke, kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok selanjutnya yang akan tampil setelah kelompok 1. Kelompok 3. Oke. Kita lanjut yang terakhir di kelompok 4. Masing-masing dilihat urutannya. Oke, untuk kelompok 2 kita persilahkan untuk mempresentasikan hasil dari proyeknya. Ibu persilakan untuk kelompok 1, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang perekonomian Arab pra-Islam yang akan dibacakan oleh Cahaya, Zaskia, Satrio, dan Rizky. Kepada Cahaya dipersilakan. Perdagangan masyarakat Arab pra-Islam sangat penting dalam perekonomian mereka, bahkan menjadi sumber mata pencarian utama, dan akan dilanjutkan oleh Zaskia. Mereka terlibat dalam perdagangan jarak jauh, lebih melalui jalur darat maupun jalur laut menjangkau. Selanjutnya akan dibacakan oleh Satrio. Pasar bukan hanya tempat berdagang, tetapi juga sebagai tempat pertemuan sastrawan dan para penyair, dan dilanjutkan oleh si Rifki. Memungkinkan mereka untuk mengekspor sebagai salah satu adalah rempah-rempahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangan. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil dari proyek tugas yang mereka kerjakan. Oke, terima kasih banyak. Kita akan lanjut di kelompok 1. Untuk kelompok 1 Ibu
layanan. Meyakini pada ibadah seperti benda atau orang yang akan dilanjutkan. Bapak-bapak dan kami yakini bahwa agama yang semua Tuhan. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 1 atas presentasi tugasnya. Kita lanjut di kelompok 3. Ibu persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya perkenalkan anggota kelompok kami yang bernama Farhan, Rafli, Rafa, dan Fatir. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi ini. Saya persilakan Rafli untuk membaca hasil presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan presentasi kami. Masyarakat Arab pra-Islam struktur sosial yang dipengaruhi oleh adat istiadat, suku dan sistem kepercayaan mereka. Saya lanjutkan oleh Fatir. Kehidupan mereka ditandai oleh kekerasan, persaingan antar suku dan perannya. Saya lanjutkan dengan Rafa. Bagi wanita, sistem ekonomi mereka didasarkan pada barter dan perdagangan dengan Mekah sebagai pusat perdagangan penting. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasinya. Kita lanjut di kelompok terakhir, itu ada kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok 4 Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Saya persilahkan untuk gabung. Memiliki kondisi sosial. Kondisi sosial yang sangat umumnya hidup dalam kelompok-kelompok suku yang besar. Akan dilanjutkan dengan sistem yang terpusat. Kehidupan sosial mereka dicirikan oleh adanya
masing-masing di setiap kelompok dan sudah memahami isinya. Kita lanjut sebagai hasil dari kelompok masing-masing itu sudah bagus-bagus. Berarti anak-anak ibu sudah paham dengan materi yang ibu sampaikan siang ini. Kalian sudah memahaminya, kalian sudah mempelajarinya mulai dari awal hingga akhir. Sudah juga membuat tugas-tugas, sudah mempresentasikannya dengan hasil yang luar biasa bagus. Sekarang ibu akan mengevaluasi hasil dari materi siang ini. Sebelumnya akan ibu bagikan lembar kerja untuk anak-anak ibu, sejauh mana anak-anak ibu memahaminya, agar kita sama-sama mengetahui sudah sesuai dengan KKM yang pelajaran siang ini atau belum. Oke, ibu bagi. Sebelum kita mulai evaluasi, ibu minta kelompoknya untuk kembali seperti semula. Di sini ada tugas yang akan anak ibu kerjakan. Ibu akan memberikan soal 10 pilihan berganda yang akan anak-anak ibu kerjakan dalam waktu 10 menit. Akan ibu bagikan, nanti akan kita koreksi hasilnya. Oke, sudah. Dari hasil evaluasi yang sudah kita kerjakan, sudah terlihat nilainya? Sudah tahu nilainya? Sekarang ibu tanya, siapa yang mendapat nilai 100? Oke, yang mendapat 90? Oke, yang mendapat nilai 80? Iya, alhamdulillah pembelajaran kita siang ini sudah masuk dalam nilai KKM. Anak-anak ibu pinter-pinter semua. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu. Nilai sudah dapat, hasil sudah dapat, pembelajaran sudah dipahami. Jadi dari pembelajaran siang ini, ibu meminta siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita siang ini. Oke. Belum ada yang bahasa Indonesia. Masyarakat Arab beragama Nasrani ya Pak, Konfusi, Yahudi dan Yunani. Iya, terima kasih. Tepuk tangan
Oke, sudah. Setelah ini siapa yang mau ngasih refleksi kesan dan pesan dari pembelajaran kita siang ini? Apa saja yang sudah dipahami, apa saja yang sudah diterapkan, ya, yang sudah diterapkan hasil dari kesan dan pesan selama menghadiri pembelajaran awal hingga saat ini. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Dari materi ini paham artinya tentang kegigihan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Iya, terima kasih untuk Diva. Semoga pembelajaran siang ini menjadikan kita semua umat muslim yang taat akan ibadah, menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang baik, mencontoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak bosan mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Terima kasih kepada anak kelas 7. Ibu senang sekali siang ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dan sudah mencapai KKM pembelajaran siang ini. Ibu sungguh sangat senang sekali. Terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah diajarkan menjadi motivasi kita ke depan menjadi lebih baik, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang sukses. Karena waktu sudah siang dan bel sudah berbunyi, itu tandanya kita akan mengakhiri pelajaran kita. Sebagai penutupnya, Ibu ucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak kepada anak Ibu. Assalamualaikum